Firman Utina. Akankah ada perubahan berarti yang dilakukan oleh pelatih Kasar tadi setelah tertinggal 1-0 saat ini? Dan ini dia pelatih PSPS Mundari Karya. Unggul tipis 1-0. Tentunya belum terlalu aman bagi PSPS untuk bisa memastikan posisi mereka aman. Dan ini dia babak kedua. PSPS Pekanbaru menghadapi Sriwijaya FC. Langsung mendapatkan perawatan di menit pertama babak kedua. Sang kapten kesebelasan Ponario Astaman. Kembali mampu melanjutkan jalannya pertandingan Ponario Astaman. Tampaknya terjadi benturan dengan Ade Suhendra. Ya, bisa dibilang Sriwijaya FC agak kehilangan kreativitas serta ketajaman serta keberanian dari M. Ridwan yang biasanya berani ikut naik menyerang, menusuk hingga ke kotak penalti lawan. Tidak terlalu terlihat di babak pertama tadi. Kembali diberikan kepada Ali Kadafi, melebar ke kiri, Zahrul Azhar yang dituju. Berusaha melewati koin, Zahrul Azhar. Umpan pendek, Ade Suhendra ada di sana. Zainal Arif kali ini. Ali Kadafi. Sebuah crossing dari Ali Kadafi langsung mengarah ke penjaga gawang Sriwijaya, Rifki Mokodompit. M. Ridwan Supardi. Mahyadi Panggabean. Kayamba Gams. Firman Utina. Sebuah umpan terobosan dari Firman ke Muhammad Ridwan. Masih Muhammad Ridwan. Situasi berbahaya. Masih mampu diamankan pemain-pemain PSPS Pekanbaru. Ya, kesalahan atau blunder nyaris dilakukan oleh pemain bertahan PSPS. Agus Cima. Ali Kadafi. Juga gagal Ali Kadafi. Ponario Astaman. Muhammad Ridwan yang dituju. Orah kali ini. Lemparan ke dalam bagi PSPS. Mahyadi Panggabean disapu saja oleh Agus Cima, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya.
Koin. PSPS masih unggul 1-0 atas Sriwijaya melalui gol yang diciptakan oleh Zainal Arif pada menit ke-31 di babak pertama tadi. Tekanan kembali datang dari PSPS, Zahrul Azhar. Kesalahan kembali dilakukan Zahrul. Jatuh di kaki Lim Jusik. Mahyadi. Lim. Parti kali ini. Begitu mudah pemain-pemain Sriwijaya FC kehilangan bola dalam laga sore ini. Zainal Arif, peluang bagi PSPS. Sayang sekali April Hadi. Sebuah kontrol bola yang salah dari April Hadi. Nyaris saja menambah gol bagi PSPS April Hadi tadi. Koin. Ket Kayamba Gams. Terry Gattuso. Kesalahan kedua dilakukan Terry Gattuso. Zainal Arif. Ali Kadafi. Supardi kali ini serangan balik dari Sriwijaya. Iya. Hal yang kerap kali dilakukan pemain-pemain Sriwijaya FC. Kesalahan mendasar, kesalahan passing. Sering sekali kelihatan para pemain Sriwijaya FC melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Sepintas kita lihat tadi ada gerak tubuh dari pelatih Kasar tadi yang memperlihatkan dia kecewa dengan umpan yang dilakukan oleh Supardi tadi. Masih mampu dipatahkan serangan PSPS oleh Terry Gattuso. Mampu menghalau laju Zainal Arif. Mahyadi. Pendek saja Lim Jusik. Supardi, sebuah crossing ke kotak penalti. Masih terlalu rendah crossing dari Supardi tadi. Kali ini Ponario Astaman juga tidak jelas arahnya. Penempatan bola di kapten kesebelasan Ponario Astaman. Tampil sebagai kampiun juara Indonesia Super League lebih dini, membuat Sriwijaya FC sepertinya kehilangan taji dalam 2 laga terakhir. Ya, ini merupakan sebuah resiko ya, Pan. Ketika sebuah tim sudah memenangkan gelar juara, saat kompetisi menyisakan sejumlah pertandingan, tentu ada pengaruhnya ketika mereka sudah tidak lagi terlalu bernafsu untuk memenangkan ataupun melakukan pertandingan, terutama ketika pemain-pemain inti terus yang dipasang. Mungkin akan lain halnya kalau pemain-pemain cadangan yang biasa bermain sebagai pemain cadangan yang dimainkan. Mereka akan memanfaatkan secara maksimal kesempatan sebagai pemain inti. Ya, mengingat tidak ada beban lagi bagi Sriwijaya FC. Seharusnya pelatih Kasar tadi lebih banyak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lapis kedua mereka. Gattuso, bayang-bayang April Hadi tadi, Mahyadi Panggabean kali ini, Lim Jusik, Rizky Nofriansyah, Lim, masih Lim, lebar ke kanan, pendek saja kepada Supardi, Firman Utina, India Lim Jusik, Supardi bermain sedikit lebih tinggi tempo permainan dari Sriwijaya FC. Masuki menit ke-55 di babak kedua ini. Biarkan saja oleh Agus Cima.
hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSPS Pekanbaru. Prestasi terbaik yang pernah diukir PSPS Pekanbaru adalah tampil sebagai juara kompetisi divisi utama musim 99. Sementara itu bagi Sriwijaya FC, klub yang dulunya bernama Persija Tim Jakarta Timur ini dalam merupakan prestasi terbaik kedua, adalah merupakan gelar kedua bagi mereka. Sebelumnya musim 2007-2008 mereka juga tampil sebagai juara Liga Indonesia. Sementara itu pada ajang lainnya yakni Piala Indonesia, Sriwijaya FC juga pernah tampil sebagai juara 3 kali. Sebuah pelanggaran terhadap Firman Utina. Ya, sedikit ditarik Firman Utina tadi ketika akan masuk ke dalam kotak penalti, pelanggaran oleh Agus Cima. Tendangan bebas bagi Sriwijaya. Tampaknya dihadapi Mahyadi Panggabean dan juga Firman Utina. Ada Thierry Gattuso dan Kit Kayamba Gams. Bayang-bayangi dengan ketat oleh Juki Hwan. Firman Utina langsung ke gawang dan nyaris saja Gattuso tampaknya akan menjadi lebih baik jika Gattuso membiarkan bola yang ditendang dengan sangat keras oleh Firman Utina. Ya, arahnya sudah mengarah ke gawang dari Panca Haryanto. Tendangan dari Firman Utina sayang sekali dibelokkan oleh Gattuso, malah menjadi jauh dari sasaran. Koin. Firman Utina. Tampaknya sebuah umpan terobosan terhadap Kit Kayamba Gams oleh Firman Utina. Membentur Juki Hwan, Ari Kadafi, Im Jusik, Nario Astaman, lebar ke kanan Suparti. Berusaha menyamakan kedudukan Sriwijaya FC yang tertinggal 1-0 saat ini. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya di daerah pertahanan PSPS. Ponario Astaman. Kesalahan kembali dilakukan Ponario Astaman. Ya, lagi-lagi sebuah penguasaan bola yang kurang cermat diperlihatkan oleh para pemain Sriwijaya FC. Kali ini Firman Utina yang berusaha untuk mengontrol bola lemparan dari Thierry Gattuso. Juga gagal menguasai bola Rizky Nofriansyah. Pelanggaran terhadap Agus Cima oleh Rizky.
Masih harus bekerja sedikit lebih keras lagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan. Muhammad Ridwan, Firman Utin yang dituju. Dan lagi-lagi kesalahan mendasar oleh Sriwijaya FC, Bung Erwin. Ya, saya rasa kondisi lapangan yang tidak terlalu mulus jika dibandingkan dengan Gelora Sriwijaya juga sedikit berpengaruh pada permainan Sriwijaya FC yang sebetulnya mengandalkan bola-bola pendek dan cepat, membutuhkan akurasi umpan yang sangat-sangat terukur. Kembali melahirkan tekanan bagi kubu PSPS Pekanbaru. Tendangan pojok bagi PSPS. Ade Suhendra. Ya, tampaknya Lati Kasar tadi akan melakukan pergantian pemain. Ada Siswanto tadi. Sebuah kontrol bola yang gagal dari Ade Suhendra. Lagi-lagi terlihat kesakitan Joki Hwan. Iya. Pemain asal Korea Selatan milik PSPS Pekanbaru. Sementara itu di kubu Sriwijaya, mereka juga memiliki pemain asal Korea Selatan lainnya, yakni Lim Jo-sik. Dukungan tiada henti dari pendukung setia tim Askar Betua. Salah satu aksi dari Zainal Arif mencipta satu gol di babak pertama tadi bagi kubu tuan rumah PSPS. Dan pergantian pemain di kubu Sriwijaya, ditarik keluar Rizky Novriansyah, digantikan Siswanto. Ini dia sentuhan pertama dari Siswanto. Lim Jo-sik. Gattuso, Koin, Mahyadi, Lim Jo-sik, Supardi kali ini, Ponario Astaman, tempatan bola dari Ponario, diarahkan ke Kit Kayamba Gams, Ali Khadafi. Ade Suhendra. Lihat permainan yang dikembangkan Sriwijaya FC, seharusnya pemain-pemain PSPS bisa lebih memanfaatkan peluang yang ada. Ya, ketika para pemain Sriwijaya FC tidak bermain pada performa terbaiknya hampir di seluruh lini, tentu ini menjadi sebuah kesempatan bagi PSPS untuk menambah keunggulan dan mengamankan kedudukan, mengamankan kemenangan. Pemain yang baru saja masuk di kubu PSPS Pekanbaru, Gus Ripen. Lanjut out ball oleh Siswanto tadi.
Masih 1-0 unggul sementara ini PSPS Pekanbaru atas Sriwijaya FC. Satu-satunya gol sejauh ini diciptakan Zainal Arif pada menit ke-31 di babak pertama. Bonario Astaman disapu saja oleh Ali Khadafi. Kita melihat di lini pertahanan PSPS bagaimana pergerakan Kate Kayamba Gams senantiasa dikawal setidaknya oleh 2 pemain sekaligus. Ya, sangat sulit bagi Kit Kayamba Gams untuk melepaskan diri dari penjagaan para pemain belakang PSPS. Ini harusnya menjadi pekerjaan bagi pemain-pemain gelandang, bertipe gelandang yang saat ini dimainkan oleh pelatih Kasar tadi. Tidak ada pemain berposisi sebagai striker murni yang menemani Kit Kayamba Gams di lini depan, sehingga sulit memang bagi Kayamba kalau tidak ada support dari lini kedua Sriwijaya FC untuk melepaskan diri dari kawalan para pemain belakang PSPS. Tampaknya pelanggaran oleh Firman Utina terhadap Orah. Ali Khadafi, Zainal Arif, masih play on. Muhammad Ridwan, Bonario Astaman berpindah ke sisi kiri. Siswanto, sebuah crossing dari Siswanto. Kate Kayamba Gams yang dituju dan ya, nyaris saja menyamakan kedudukan Kate Kayamba Gams. Sebuah umpan dari Siswanto yang melihat Kit Kayamba Gams sedikit bergerak terbebas dari kawalan para pemain belakang dari PSPS. Ya, ada salah antisipasi juga dari penjaga gawang Vanca Haryanto. Sangat berbahaya dan hampir menjadi sebuah blunder. Masih 1-0 PSPS memimpin atas Sriwijaya FC. Agus Cima. Firman Utina. Mahyadi Panggabean. Siswanto kali ini. Masih Siswanto, ini dia peluang Lim Jusik. Sebuah kontrol bola yang lepas dari Lim Jusik. Tendangan bebas bagi Sriwijaya FC, pelanggaran terhadap Siswanto. Akankah ini menjadi peluang bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan? Tampaknya oleh Fajar Handika. Ada 3 pemain SFC yang menghadapi set piece kali ini. Ada Firman Utina. Juga ada Mahyadi Panggabean dan tidak ketinggalan Kate Kayamba Gams. Tampaknya kembali berambisi Kate Kayamba Gams untuk bisa menambah pundi-pundi golnya. Sejauh ini Kate Kayamba telah menciptakan 22 gol. Hanya terpaut 1 gol dari Alberto Gonçalves, dari Mario Costas. Ini dia Kate Kayamba Gams. Masih gagal menemui sasaran tendangan keras yang dilepaskan Kate Kayamba Gams. Ya, saat ini di Indonesia Super League dengan 2 hingga 3 pertandingan tersisa menempatkan 2 striker pada posisi top skor sementara di Indonesia Super League. Selain Kate Kayamba Gams, ada pemain Persipura Alberto Gonçalves dengan jumlah gol yang sama 22. Sementara 2 pemain lainnya tetap menguntit dengan sangat ketat. Mario Costas dengan perolehan 21 gol dan pemain Pelita Jaya Greg Nwakolo dengan 20 gol. Ya, dari pemain-pemain yang berpeluang untuk menjadi top scorer di musim kompetisi ini,
semuanya masih berada di papan atas timnya, sehingga peluang masih cukup terbuka, sangat terbuka, siapapun masih bisa untuk menjadi top scorer karena selisih yang tidak sampai 2 gol. Ya, bahkan Edi Fodai, pemain Persiwa Wamena, dan juga Safi Salih, pemain Pelita Jaya, juga masih memiliki peluang karena hanya terpaut 3 hingga 4 gol dari pemuncak top skor sementara. Ini dia tendangan pojok bagi Sriwijaya FC. Supardi. Luar biasa pergerakan Ade Suhendra dalam penampilannya sore ini. Tampil sangat mobile. Lemparan ke dalam Supardi. Muhammad Ridwan. Koin. Lim Jusik. Tekanan bertubi-tubi terus dilakukan Sriwijaya FC. Salah seorang pemain PSPS harus mendapatkan perawatan, tampaknya Fajar Handika. Ya, memasuki menit ke-70 ini masih belum banyak perubahan dalam sistem permainan Sriwijaya FC yang terlihat. Meskipun sudah ada Siswanto yang dimasukkan untuk menggantikan Rizky Novriansyah, menggantikan seorang striker ketika tim dalam sebuah keadaan tertinggal, digantikan oleh pemain gelandang, menjadi sebuah pekerjaan yang berat tentunya bagi lini kedua dari Sriwijaya FC untuk ikut membantu serangan dan kalau bisa mencetak gol, karena hanya satu striker saja yang dipasang ataupun bermain di lini depan, yaitu Kit Kayamba Gams. Pendukung Sriwijaya FC yang tampil dengan warna kebesaran mereka. Supardi, sebuah umpan lambung langsung diarahkan ke kotak penalti PSPS. Firman Utina perebutan bola atas. Nampaknya pergantian pemain di kubu tuan rumah PSPS Pekanbaru. Pelatih Mundari Karya kembali memberikan kepercayaan kepada salah seorang pemain muda mereka, Pak Wira Putra. Ya, baru berusia 23 tahun. Sebuah kejadian yang agak unik memang ketika pemain-pemain PSPS bisa bermain lepas dan sekaligus pelatihnya leluasa untuk memasukkan pemain-pemain muda untuk menggantikan pemain yang sudah bermain terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain Sriwijaya FC yang seharusnya sudah tidak memiliki beban karena sudah menjadi juara, baru melakukan satu kali pergantian pemain pelatih Kasar tadi karena sedang mengejar gol, sedangkan yang ada di bangku cadangan adalah pemain-pemain muda yang selama ini jarang sekali untuk dimainkan. Pelanggaran koin terhadap Zainal Arif. Ini adalah merupakan laga yang ke-13 bagi koin, pemain asal Australia yang telah berusia 31 tahun. Masuk di putaran kedua, Michael James Coyne
pemain asal Australia yang ada di lini belakang. Kehadirannya memang menjadi sebuah faktor plus di putaran kedua karena semakin memperkokoh lini belakang dari Sriwijaya FC dan ikut membantu Sriwijaya meraih hasil 20 kali pertandingan tanpa terkalahkan sebelum akhirnya kalah dari Persija. Tekanan datang dari tuan rumah kali ini. Meski daerah pertahanan Sriwijaya FC, sebuah crossing. Pak Wira Putra sekaligus menjadi sentuhan pertama bagi Pak Wira Putra. Kembali crossing dari PSPS, terlalu jauh kali ini. Sebuah kesempatan yang disia-siakan oleh April Hadi. Hanya menghasilkan tendangan pojok bagi PSPS Pekanbaru, Ade Suhendra. Ali Kadafi dan peluang lainnya bagi PSPS Pekanbaru. Sayang sekali, sebuah kesempatan yang sangat terbuka dan lagi-lagi oleh Zainal Arif. Hanya beberapa meter di depan gawang Sriwijaya FC. Ya, sudah sangat terbuka posisi dari Zainal Arif menyambut umpan dari tendangan sudut yang diteruskan oleh Ali Kadafi tadi. Sayang sekali masih jauh melambung di atas mistar dari Rifki Mokodompit. Firman Utina. Masih unggul 1-0 PSPS atas SFC Sriwijaya FC hingga memasuki menit ke-78 di babak kedua, atau masih tersisa kurang lebih 14 menit lagi dari waktu normal di babak kedua ini. Dan unggul tipis 1-0 tentunya tidak terlalu aman bagi PSPS Pekanbaru. Ini adalah merupakan penampilan terakhir bagi PSPS di hadapan publik sendiri musim ini. Dan poin absolut, 3 poin penuh tentunya sangat penting artinya bagi mereka. Zainal Arif, masih ada Thierry Gattuso. Tepat sekali intercept yang dilakukan oleh Thierry Gattuso tadi, karena Zainal Arif sudah bersiap untuk menyambut umpan dari Ali Kadafi, pemain yang paling banyak mendapatkan peluang di pertandingan sore hari ini, Zainal Arif, tapi baru bisa mencetak 1 gol. Pak Wira Putra. Dan ini dia Kit Kayamba Gams. Tendangan keras dari sudut sempit dilepaskan oleh Kit Kayamba Gams. Masih melayang tipis di atas Mr. Gawang Vance. Ya, memanfaatkan sedikit kelengahan dari para pemain belakang PSPS. Sebuah kontrol dada dan diakhiri dengan eksekusi sangat keras. Kalau tercipta gol akan menjadi sebuah gol yang indah karena kontrol yang dilakukan oleh Kit Kayamba tadi sangat akurat. Kelihatan kesal para pelatih dari PSPS Pekanbaru Mundari Karya karena ada sedikit kesalahan di lini belakang tadi yang membuat Kit Kayamba mendapatkan peluang. Lebih dekat ke penjaga gawang Rifki Mokodompit. Tekanan kembali datang dari tuan rumah. Langsung diarahkan ke April Hadi. Masih ada koin. Rifki Mokodompit kali ini, wow. Nyaris saja blunder oleh penjaga gawang Sriwijaya FC, Rifki Mokodompit. Thierry Gattuso, pemain asal Kamerun. Bonario Astaman. Mahyadi Panggabean.
Begitu mudahnya Sriwijaya FC kehilangan bola, Bung Erwin. Ya, sangat gampang untuk ditebak arah ataupun alur serangan yang dilakukan oleh pemain Sriwijaya FC. Sehingga berkali-kali bisa diintercept dengan tepat oleh pemain belakang dari PSPS. Bahkan seorang Zainal Arif harus ikut membantu pertahanan. Meskipun posisinya adalah seorang striker yang diplot sendirian di lini depan. Koin. Masih ada Ali Khadafi. Firman Utina kali ini terjatuh. Kita lihat Firman Utina. Tampaknya wasit tidak melihat bahwa itu adalah merupakan pelanggaran. Siswanto juga lemah. Tendangan yang dilepaskan oleh Siswanto. Tidak terlalu telak kelihatannya mengenai kaki dari Siswanto karena bola yang tidak beraturan jatuhnya. Sehingga agak sulit bagi Siswanto untuk mengeksekusi bola dengan sempurna. Dalam laga sore ini, kita tidak melihat adanya sentuhan dari sang juara di kubu Sriwijaya FC. Koin. Kembali melepaskan umpan lambung ke sisi kanan pertahanan PSPS. Ade Suhendra, Ali Khadafi, serangan balik dari PSPS Pekanbaru. Pawira Putra mampu melewati Purnario Astaman. Pawira Putra, Ali Khadafi, bayang-bayang Muhammad Ridwan, lepaskan crossing ke kotak penalti dan ini dia Zainal Arif. Ya, tampaknya sudah berada pada posisi offside. Pergerakan Zainal Arif. Sejauh ini Zainal Arif telah memperoleh 5 peluang emas. Ya, sangat tipis, Bung. Ya, betul sekali. Malah sepintas kelihatannya Zainal Arif masih berada dalam posisi onside karena masih ada Jamie Coin di lini belakang. Kita benar-benar kehilangan sentuhan Sriwijaya FC. Bola yang biasa mengalir pendek dari kaki ke kaki tidak terlihat dalam penampilan mereka sore ini. Siswanto, Ketkayamba Gams, Siswanto, Ketkayamba Gams, Firman Utina, Siswanto, masih Firman Utina. Pelanggaran oleh Firman Utina. Protes Ketkayamba Gams dan juga Thierry Gattuso. Ya, memang sedikit aneh keputusan dari wasit, Bung Erwin. Ya, ada sebuah dorongan. Betul sekali. Dan rasanya protes yang dilakukan oleh para pemain Sriwijaya FC tadi sedikit terimbas dari akumulasi rasa frustasi mereka karena tidak bisa mendapatkan banyak peluang, apalagi mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Ini dia salah satu kemampuan dari Ketkayamba Gams dan sang playmaker Firman Utina, Thierry Gattuso. Masih tersisa kurang lebih 6 menit lagi dari waktu normal di babak kedua bagi kedua tim untuk bisa menciptakan gol. Mampukah PSPS Pekanbaru di hadapan publik sendiri bisa mempertahankan keunggulan mereka saat ini? Sekaligus menjauhkan posisi mereka dari zona degradasi di klasemen sementara Indonesia Super League.
Atau justru sebaliknya, Sriwijaya FC mampu mencuri gol untuk bisa menyamakan kedudukan, sekaligus memupus harapan PSPS Pekanbaru untuk bisa meraih poin penuh. Apabila PSPS Pekanbaru mampu mempertahankan keunggulan yang ada saat ini, maka dapat dipastikan poin mereka akan berubah menjadi 38, sekaligus berada pada posisi ke-11 klasemen sementara. Dan ini dia Firman Utina. Wow, peluang kesekian kalinya bagi Sriwijaya FC masih gagal menciptakan gol. Dibuang saja tadi oleh Palwira Putra. Peluang lainnya bagi Sriwijaya FC. Pergantian pemain di kubu Sriwijaya. Masuk pemain muda Hairul Huda, ditarik keluar pemain senior Muhammad Ridwan. Ya, masuk menggantikan Ridwan, Khairul Huda yang baru berusia 23 tahun. Hanya menyisakan 5 menit tentu agak sulit bagi seorang pemain, apalagi pemain muda, untuk mengubah jalannya pertandingan. Ponario Astaman juga lemah penempatan bola dari Ponario Astaman. Koin kali ini. Lim Jusik umpan lambung ke kotak penalti jauh ke depan. Nyaris saja pemain yang baru saja masuk Hairul Huda. April Hadi mencoba mencari teman April Hadi. Umpan langsung diarahkan ke Ali Hadafi. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya. Mahyadi Panggabean, ini dia Ali Hadafi. Supardi. Ponario Astaman. Siswanto kali ini. Thierry Gattuso, peluang bagi Sriwijaya FC. Dan juga masih kandas. Supardi, sebuah tendangan spekulasi dari Supardi. Bola rebound yang nyaris dimaksimalkan oleh Kit Kayamba Gams. Ya, beruntung PSPS masih memiliki penjaga gawang yang sangat sigap. bertubi-tubi serangan dari Sriwijaya FC menjelang babak kedua ini berakhir. Sebuah tendangan dari jarak jauh oleh Supardi. Sebelumnya juga crossing dari Thierry Gattuso juga cukup membahayakan setelah disambar oleh Khairul Huda. Masih terus berupaya Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan. Firman Utina. Kehilangan ketajaman dalam laga sore ini atau dua laga terakhir Kit Kayamba Gams. Sebelumnya menghadapi Persija, Kit Kayamba juga gagal menciptakan gol dan tampaknya kubu tuan rumah kembali akan melakukan pergantian pemain. April Hadi, Lim Jusik, Supardi kali ini, Ponario Astaman, Thierry Gattuso ada di sana, masih mampu disapu dalam Rizal. Agus Cima berusaha dikejar Zainal Arif, masih ada Koin. Tekanan masih terus datang dari Sriwijaya FC. Ponario Astaman, Siswanto. Ini dia peluang bagi Sriwijaya. Sebuah perebutan bola atas yang masih mampu dimenangkan penjaga gawang Vance. Pemain asal Korea Selatan Lim Jusik
Pemain bertahan yang juga naik hingga ke kotak penalti PSPS masih belum mampu memberikan peluang bagi Sriwijaya FC. Praktis menguasai jalannya pertandingan hampir separuh lapangan para pemain Sriwijaya FC dalam usahanya untuk mengejar ketinggalan 1 gol di menit-menit akhir babak kedua ini. Ya, tampaknya Mundari Karya akan memasukkan pemain muda lainnya, Victory Yentra, pemain yang masih berusia 22 tahun, salah satu peluang bagi Sriwijaya. Perebutan bola atas antara Vance dan juga Lim Jusik masih mampu dimenangkan oleh penjaga gawang tim Askar Bertuah. Tersisa hanya 2 menit lagi. Tambahan waktu di penghujung babak kedua ini. Semakin dekat, Sriwijaya mendulang 3 poin penuh di hadapan publik sendiri. Dan juga semakin dekat menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi sang juara Sriwijaya FC. Ini dia, Victory Yentra. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-7 baginya. Pemain yang juga masih berusia 22 tahun. Ya, seorang striker yang digantikan oleh striker, hanya saja bedanya Zainal Arif berusia lebih senior, 31 tahun, digantikan oleh Victory Yendra, baru berumur 22 tahun. Ya, sebuah semangat dari sang senior Zainal Arif terhadap juniornya Victory Yendra. Sejauh ini Victory dalam 6 laga sebelumnya belum juga mampu menciptakan gol bagi PSPS. Dan tersisa beberapa detik lagi, PSPS Pekanbaru akan meraih poin penuh sekaligus menjauhkan posisi mereka dari zona degradasi pada laga terakhir di hadapan publik sendiri di musim ini, atau laga yang ke-32 bagi mereka sebelum melakoni 2 laga away lainnya. Salah satunya menghadapi Delta Sidoarjo. Pertemuan antara PSPS Pekanbaru menghadapi Deltras nanti tentunya menjadi sebuah partai penutup yang sangat dramatis, mengingat kedua-duanya sangat membutuhkan poin untuk bisa benar-benar memastikan terhindar dari zona degradasi. Cenderung untuk bermain aman sekarang para pemain PSPS, membuang bola ke depan atau keluar lapangan untuk menghabiskan waktu. Semakin sulit bagi Sriwijaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, pelanggaran Kate Kayamba Gams. Sebuah protes dari Ora terhadap tindakan yang dilakukan Kate Kayamba Gams yang memang tampak semakin frustrasi. Ya, ada rasa frustasi tentu dari para pemain Sriwijaya FC karena berkali-kali gagal menyamakan skor, memanfaatkan peluang, termasuk Kit Kayamba Gams. Gagal menciptakan gol dalam 2 laga terakhir bagi Kit Kayamba Gams adalah sesuatu yang sangat tidak biasa. Dan akhirnya wasit Ahmad Suparman menyudahi jalannya derby Sumatera kali ini.